ditawarin sama peternak ketika saya beli burung, "Mas, mau ndak kalau ringnya saya copot atau saya lepaskan, kemudian saya ganti pakai ring sampean?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para peternak puter pelung yang mulai speak up di media sosial tentang sulitnya jualan, kemudian harga puter pelung yang ditawar begitu rendah, dan lain sebagainya. Kita mengakui ya, sejak pandemi itu banyak lini bisnis yang turun. Yang dulunya ramai, sekarang agak sepi dan lain sebagainya. Begitu juga di puter pelung. Jangankan puter pelung yang hanya sekedar hobi gitu ya. Penjualan apapun lah, penjualan baju, penjualan beras, minyak, dan sebagainya goyang semuanya karena adanya pandemi seperti ini. Puter pelung pun mengalami dampak yang sama. Tapi kita yang ternak puter pelung dengan kualitas yang sudah kita tata, dengan kualitas yang sudah kita atur sedemikian rupa, pastinya kurang kalau dianggap tidak mengalami dampak, ya bohong lah ya. Pastinya kita juga mengalami dampak, tapi tidak se ekstrim teman-teman yang asal ternak puter pelung. Walaupun demikian, puter pelung dengan suara yang bagus, dengan karakteristik yang bagus pula, pasti juga masih diburu, baik itu oleh teman-teman pelomba maupun teman-teman yang notabene-nya ingin ternak puter pelung di masa-masa ke depan. Oleh karena itu, melalui video ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, kepada semuanya yang pernah membeli puter pelung dengan ring bonekamu, baik itu melalui saya secara langsung maupun melalui teman-teman yang ada di sekitaran saya. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut, pastinya puter pelung dengan grade yang bagus pasti masih disukai, masih disenangi, dan masih diburu oleh para kolektor atau para pelomba yang ada di lapangan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan ring pada puter pelung dan bagaimana dan apa sih ring itu. Saya akan membahasnya secara detail pada video kali ini. Ketika kita mau melakukan atau membuat sebuah karya, pastinya kita menginginkan karya kita itu dikenali oleh orang lain, baik dikenali secara verbal maupun dikenali secara karakteristiknya. Pada ternakan ada disebut identitas daripada anakan. Kalau di puter pelung kita menyebutnya ring. Ring ini bagi saya vital ya, karena dengan ring itu kita bisa mengetahui, oh ini anakan A, ini anakan B, ini anakan C, dan lain sebagainya. Sehingga anakan itu bisa menjadi observasi bagi kita ketika kita ingin menjodohkan puter pelung. Misalkan puter pelung A dikawinkan sama B, kok hasilnya tidak bagus. Tapi ketika puter pelung C dikawinkan dengan puter pelung B, hasilnya kok bagus. Ya sudah, ini kita teruskan. A sama B tidak kita teruskan atau kita hentikan. Mungkin ada cerita dari beberapa teman, beberapa peternak yang mengatakan ring itu nggak penting lah, kemudian identitas itu bisa dibuat lah, dan lain sebagainya. Oke lah, memang sih itu kembali ke masing-masing individu peternaknya ya. Kalau peternaknya tidak menganggap terah atau keturunan itu penting, ya hasil akhirnya ring ya tidak menjadi penting lagi gitu kan. Karena ada sih beberapa anakan dari indukan yang bagus yang hasilnya tidak begitu bagus, hasilnya bisa dikatakan jelek lah ya. Tapi ketika puter pelung yang bisa dibilang jelek ini dikawinkan, ternyata anakannya bagus. Seperti ini kita bisa melihat dari trah yang dituliskan pada identitas burungnya.
Kalau atasannya itu bagus, ada kemungkinan cucunya bagus. Tapi ketika kita tidak mengetahui silsilahnya, ya sudah, hilang begitu saja. Kita tidak bisa observasi ke tingkat yang lebih lanjut gitu kan. Saya pernah ditawarin sama peternak ketika saya beli burung, "Mas, mau ndak kalau ringnya saya copot atau saya lepaskan, kemudian saya ganti pakai ring sampean, biar sampean menjualnya lebih mudah." Saat itu sih sempat tergoda, tapi kembali lagi ke hati nurani, saya bilang nggak usah Mas, saya maunya apa adanya aja, suaranya yang saya tahu itu ya sudah, pakaikan ring aslinya, sehingga ketika masuk di kandang saya bisa mengetahui hasil daripada persilangan observasi burung tersebut. Tapi dia bilang saat itu, "Tapi nganu Mas, burungnya ringnya sudah kepotong." Waduh, piye lah sudah kepotong gini. Saya bilang, "Kembalikan aja lah Pak, kembalikan ring asalnya, walaupun kepotong tidak apa-apa." Artinya kalaupun kepotong, kan saat itu dia mengatakan nggak sampai pecah gitu kan, cuma kepotong gitu aja. Akhirnya saya kembalikan ke ring aslinya sehingga kelihatan ringnya itu kepotong. Salah satu indukan saya bagus, anakannya beberapa kali keluar bagus. Di sini saya kasih nama gelang ketok karena memang ringnya terpotong. Jadi kembali ke jenengan masing-masing. Kalau jenengan mengharapkan hasil anakannya bagus, yang nggak tahu terahnya, ya sudah, hilangkan nilai ring dari ternakan jenengan. Tapi kalau jenengan ingin sekaligus observasi bagaimana ternakan jenengan, ya ring adalah mutlak wajib. Di sini saya akan mencoba ya menjelaskan berapa sih ukuran ring untuk puter pelung itu. Nah, saya biasa menyediakan dua ukuran ring ya, dua ukuran ring. Yang pertama ukuran 6,5 seperti ini, kelihatan enggak ya jenengan? Oke, ini ukuran 6,5, katanya sih terbuat dari baja sehingga cara potongnya sulit, katanya begitu. Ada juga saya menyediakan ring yang ukurannya lebih besar, 7,5. Ini bahannya biasa, ini murah. Ada sedikit cerita kenapa kok saya menyediakan dua ukuran ring ini. Saat itu saya memiliki anakan ya, anakan puter pelung. Biasanya kita cekin, saya itu orangnya pelupa Pak. Saya itu orangnya pelupa, sehingga ketika saya ternak puter pelung, ketika saya mengamati terjadi perkawinan, saya tulis. Ketika saya mengamati terjadi pecah telur, saya tulis. Kemudian ketika ngering pun juga demikian, saya tulis semuanya yang ada di depan kandang-kandang saya. Kalau jenengan lihat di sini, di setiap masing-masing kandang itu ada semacam kayak kertas gitu ya, kertas identitas. Itu semua catatan semuanya biar saya nggak lupa. Saat itu di kandang yang paling bawah, di daerah-daerah seperti ini ada anakan yang netas. Lalu di sampai usia 3 minggu ternyata nggak kering sama sekali, nggak ada identitas ringnya sebagainya. Tapi induknya sudah ketahuan jelas, induknya bagus. Saat itu akhirnya saya mencoba untuk ngeringnya, untuk ngering di usia hampir 1 bulan atau 3 mingguan lah. Agak gede sih, agak gede burungnya, kakinya juga agak gede. Lalu saya ambil, saya coba untuk ring dengan ukuran 6,5 yang seperti ini, yang saya tadi bilang dari baja itu. Saya pakai ring ini, saya ambil burungnya, saya masukin ring. Sulit, iya sulit sih. Ya, saat itu masih awal-awal, jadinya agak nggak terbiasa ngering. Ketika saya pegang burungnya, ring saya masukkan, kemudian agak sulit dimasukkan ringnya, sehingga kakinya itu dengan agak sedikit maksa ya, agak sedikit memaksa saya masukkan. Hasilnya kakinya patah. Jadi jari-jari burungnya itu
patah, ya patah bukan patah ya, apa ya, putul, kalau patah kan gini ya, patah kan gini, kalau itu lepas ya, bahasanya lepas. Jadi kakinya saya tarik, kemudian sampai lepas, urat-uratnya kelihatan, tulangnya kelihatan kayak sedotan kecil gitu. Kasihan banget, ringnya masuk tapi kakinya cacat. Itu yang menyebabkan saya agak trauma kalau sampai ada burung yang kelupaan untuk di ring. Jadi saya sampai menyediakan ring dengan ukuran besar, ukuran 7,5 ini, jagani. Apa jagani itu ya? Jagani kalau ada burung yang kelupaan di ring dan ring 6,5 ini nggak bisa masuk. Jadi saya pakai ring yang 7,5, jatuh ringnya. Jadi saya pakai ring yang 7,5 untuk burung yang agak besar, usia 1 bulan mungkin, yang kelupaan nggak di ring di kandang saya. Oke, di sini sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Saya pernah sih membuat video cara menggunakan ring ini di beberapa video saya yang lama, yang jauh banget. Tapi saat itu videonya saya membahas tentang puter pelung, tapi saya ngering terkuku saat itu. Banyak yang protes, ya saya mohon maaf lah ya, karena baru kali ini saya akan mencoba untuk ngering puter pelung yang saya video seperti saat ini. Ini ada anakan puter pelung, ini dari anak dari PKJ 200, anak dari PKJ 200 yang saya kawinkan sama anaknya dari kandang Alexis. Ini diasuh sendiri sama ibunya, jadi saya nggak pakai babuan, tapi pejantannya saya ambil agar bisa kawin dengan betina yang lainnya. Usianya ini sekitar 2 atau sampai 3 minggu ya. Kembali lagi agak sedikit besar, tapi enggak apa-apa. Ini kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Ini usia 2 sampai 3 minggu. Saya ring menggunakan ring baja ukuran 6,5. Biasanya sih normalnya untuk lebih memudahkan, kita ngeringnya di usia 7 sampai 10 hari. Usia 7 sampai 10 hari itu lebih mudah, karena kalau di bawah itu burungnya masih terlalu kecil. Jadi kalau di ring ada kemungkinan lepas. Oke, ini ring 1480, bisa kelihatan ya. Saya masukkan yang pertama, ini ada jarinya kan ada 4. Kita ambil 3 jari yang atas ini, 3 jari atas kita masukkan ke ringnya. Jempolnya akhir-akhir aja, seperti ini kelihatan. Oke, setelah itu baru kita pegang di jari yang 3 tadi itu, kemudian di bagian sini, di bagian jempol sama telunjuk kita mengarahkan ringnya masuk. Agak sulit ya, karena memang agak besar burungnya. Nah seperti ini kelihatan ya. Ini jempol masih tetap masih belum masuk ringnya. Dengan seperti ini baru kita tarik aja, ringnya masuk. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, ringnya seperti ini kelihatan, baru jempolnya ini kita tarik. Nah ini udah masuk. Kalau burungnya kecil seperti ini sih mudah untuk ngeringnya, tapi ya kalau ada besar agak sulit ya. Kalau jenengan agak takut-takut, lebih baik ring di usia 7 sampai 10 hari aja, karena di usia itu ringnya lebih cepat atau lebih mudah untuk dimasukkan. Kalau di atas itu, kalau takut sampai adanya patah dan sebagainya, lebih baik pakai ring besar aja, kasihan burungnya. Setelah kita masukkan dalam kandang, biasanya langsung kita tuliskan, karena takutnya nanti lupa ya. Tadi ring 1480, langsung kita masukkan di sini, tulis 1480. Kemudian di buku besar atau buku identitas burung yang lainnya, kita masukkan ringnya 1480, kemudian kelahirannya kapan, tanggal 10 bulan 1, kemudian induknya kita tuliskan juga, Lexis sama PKJ 200.
Fungsi daripada catatan identitas ini nantinya akan kita tuliskan di kitir atau identitas burung seperti ini. Ini punya saya seperti ini. Oke, mungkin ini video yang bisa saya kasihkan. Semoga ada manfaatnya untuk jenengan semuanya. Saya Samsul Arifin dari Kandang Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.